is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, and holder of my future days to come. Haleluya, Shalom Rock Family Malaysia. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan saudara. Hari ini kita ada di hari Minggu yang keempat di bulan November. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online GBI Rock Malaysia. Saudara, kita belum mengadakan ibadah onsite di gereja. Kita masih terus melakukan ibadah melalui ibadah online dan juga doa fajar setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu melalui YouTube channel GBI Rock Malaysia.
Saudara, mari kita terus membangun keintiman kita dengan Bapa di sorga, karena kita tahu Dia ada bersama-sama dengan kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita sedang hadapi hari ini. Pagi hari ini, saudara, sebelum kita mulai beribadah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang sebagai perayaan betapa dahsyatnya, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati setiap kami, biar setiap kami dimanapun kami berada. Pagi hari ini kami mengalami encounter dengan Engkau. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, dan melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Biar setiap kami mengalami Tuhan pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Kami meninggikan Engkau ya Raja, Tuhan kami yang agung. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian kita dengan sukacita. Haleluya. Glory. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila
Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender, sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini, karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging, mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan, dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk mentaburi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kita. Tetap percaya, tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak
dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Oh, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Penolongku Tuhan, terima kasih selamanya Tuhan, Kau dipuji Tuhan Yesus. Kau setia Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari GBI Rock yang ada di Kota Palu. Mari kita sambut dengan penuh kasih Pastor Christian Apitula. Ya, shalom semuanya, jemaat Rock Malaysia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Edward yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk men-sharekan apa yang Tuhan taruh di hati saya dari Rock Palu untuk saudara-saudara saya yang ada di Malaysia. Dan saya mengucapkan selamat buat Pastor Edward yang sudah bulan Oktober kemarin sudah Tuhan sudah memberkati dengan memberikan pasangan hidup.
Selamat ya buat Pastor Edward dan wife dan istri. Sebelum saya menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan taruh di hati saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita berdoa. Saya percaya kita minta tuntunan daripada Roh Kudus sehingga pemberitaan firman ini saya percaya bisa menjawab semua kebutuhan daripada umat yang Tuhan percayakan yang digembalakan di Malaysia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, hamba bersyukur hari ini. Terima kasih atas tuntunan dan atas ketentuan Tuhan. Kami boleh ada bertemu sekalipun di dalam dunia maya. Hamba berdoa, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan menguasai semua jaringan ini. Tuhan menguasai kami semua. Supaya apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini dapat kami terima. Benar-benar yang berasal pada isi hatimu. Hamba berdoa memberkati bibir mulut hambamu yang cuma engkau percayakan hari ini. Minggu ini untuk menyampaikan akan suara kebesaranmu di hari ini. Bersabda kepada kami, tawan kami dalam roh. Supaya kami hanya mendengarkan yang berasal daripada isi hatimu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan taruh di hati saya akan saya sampaikan adalah tentang dalam masa pandemik ini, ya, apa yang sebenarnya harus menjadi sesuatu yang Bapak Ibu semua pegang dalam hari-hari ini. Nah, saya mau sharekan tentang apa yang sebenarnya satu kata saja yang disebut dengan direction, ya. Perhatikan petunjuk Tuhan dalam hidup kita, ya. Perhatikan petunjuk Tuhan di gereja yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Perhatikan direction Tuhan di dalam keluarga Anda kalau Anda sudah berkeluarga. Dan perhatikan direction Tuhan bagi pribadi lepas pribadi. Karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan tetap pakai protokol surga, ya. Nah, hari-hari ini kita kenal yang namanya protokol COVID. Dan saya mau jujur bahwa protokol COVID ini kemudian dia seakan-akan dia menarik perhatian dunia ini. Sehingga dunia ini sibuk sekali. Dunia bisa diubahkan seketika dengan protokol yang kita lakukan dari hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kemudian protokol itu kita gantikan dengan gaya hidup sorga yang kita sebut dengan protokol kerajaan sorga. Nah, harusnya sedikit-sedikit cuci tangan. Nah, bayangkan kalau kita melakukan itu kepada apa yang disebut dengan protokol dari sorga. Nah, berarti saudara tahu bahwa saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Ya, nah, mari kita lihat apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kemudian saya sampaikan kepada kita sekalian. Apa yang menjadi direction Tuhan buat kita. Nah, saya akan buka dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian 1, ya, kitab Kejadian 1 ayat yang ke-27, ya, 27. Ya. Nah, saudara lihat bahwa ini adalah direction Tuhan buat kita semua, ya. Ini adalah permulaan Tuhan berbicara kepada dunia ini, permulaan Tuhan berbicara kepada sebuah keluarga yang akan dia bentuk, permulaan Tuhan berbicara kepada sebuah ministry yang dia memulai. Semua yang ada di muka bumi ini adalah direction yang pertama. Saya berdoa supaya direction ini saudara bisa pahami sehingga hari-hari ini saudara harus terhisap kepada direction besar daripada Tuhan kita. Saya mau baca buat kita semua, ya. Nah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara lihat, Tuhan menciptakan manusia, ya. Dan Alkitab berkata bahwa ada kata selem dan demut, ya. Menurut gambar dan rupa Tuhan.
Nah, saudara kalau lihat ini saja, ya, harusnya saudara mengerti bahwa gambar dan rupa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya, karena Alkitab berkata begini bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, nah kalau saya bicara tentang gambar dan rupa Allah, kalau saudara nanti baca di kitab Yohanes 4, Alkitab berkata sangat jelas di sana bahwa Yohanes berkata bahwa Allah itu adalah roh, itu dia. Ya, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, saudara lihat, Tuhan selalu berbicara hal ini. Nah, saya berdoa biarlah ini menjadi patokan, direction daripada kita. Hal-hal yang utama dari Tuhan waktu masa sukar itu yang harus kita perhatikan. Itulah direction Tuhan ada di sana. Nah, saudara, sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia kasih tahu rencananya. Ya, ayat yang ke-27 dia bilang begini. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan baik-baik. Dia sebelum menciptakan di ayat yang ke-27, dia kasih tahu, ya, dia kasih tahu tujuan Allah untuk menciptakan saudara dan saya. Saya sudah bilang di awal tadi, perhatikan tujuan ini. Itu ada dalam keluarga, itu ada dalam usaha Anda, itu ada dalam ministry Anda, itu ada dalam sekolah studi Anda. Nah, Tuhan punya tujuan di sini, ya. Tujuan yang utama adalah bahwa hasil daripada Tuhan menciptakan saudara dan saya, dia kasih tahu di awal. Ingat, dia sudah kasih tahu di awal tujuan Allah, tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ingat, Tuhan selalu bekerja dengan protokol sorga. Protokol sorga selalu dia memberitahukan sebuah akhir dari awal. Apa itu? Tuhan kasih tahu kepada kita saat ini, kepada jemaat Tuhan di Malaysia, bahwa semua yang terjadi hari ini dalam kehidupan saudara, bahwa itu adalah sudah terjadi dahulu. Dia harusnya memberitahukan kepada saudara dan saya lebih dahulu. Karena sebelum dia menciptakan di ayat 27, dia kasih tahu tujuan akhir kamu seperti ini. Apa yang dia bilang? Akhir saudara dan saya akan menjadi rupa dan gambar Allah. Itu dia. Ya. Jadi saya terjemahkan lebih sederhana lagi. Jadi begini, kalau saudara mau bangun keluarga Anda, ingat, tujuan Anda berkeluarga adalah mewujudkan gambar Tuhan. Saya kasih contoh saja. Ya. Nah, kemudian tujuan saudara punya anak dalam keluarga. Tujuan saudara punya anak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan adalah memultiplikasi gambar Allah. Ya. Nah, saudaraku, mari kita lihat. Karena ini tersembunyi semua sifat Allah. Ini tersembunyi di balik tujuan ini, resource sorga. Ya. Semua ada di sini. Ya. Jadi saya sebut begini, bahwa Tuhan kita selalu memulai dengan sebuah tujuan. Dan dengar, dia selalu mengatakannya di depan. Dia tidak pernah membukanya sementara dalam perjalanan. Dia tidak pernah kasih tahu di akhir. Tidak. Dia selalu kasih tahu di awal. Nah, saya membuktikan buat saudara. Kenapa dia kasih tahu di awal? Nah, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan, bukankah bahan baku penciptaan itu penting? Ya, bukankah ketika kita berusaha uang itu penting? Bukankah ketika kita memulai suatu ministry uang itu penting? Bukankah kita mau menikah uang itu penting? Tapi saya mau kasih tahu, di sini tersingkap bahwa ternyata yang menjadi konsentrasi daripada cara berpikir orang dunia tidak ada dalam protap sorga.
tidak ada dalam protokol sorga. Saya tidak melihat di sini, maka kemudian Tuhan pergi membeli tanah liat dengan harga sekian US dollar di Arab. Tapi bukankah tanah itu adalah merupakan bahan dasar daripada pembentukan manusia? Nah, hari ini kita selalu berpikir seperti ini. Nah, makanya saudara perhatikan baik-baik. Nah, harusnya di dalam masa yang sukar ini, ketika kita konsentrasi kepada apa yang merupakan tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam ministry kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, maka dengar baik-baik. Maka kita akan terhisap masuk di sana. Lalu kemudian ketika kita masuk di sana, nah maka Anda akan melihat semua yang merupakan perlindungan itu hanya akibat. Semua yang merupakan penjagaan itu hanya akibat. Hari ini bayangkan saudaraku, ya, sebelum kita membuat ibadah, saya harus berkata jujur, kita sudah ketakutan. Padahal kan Tuhan selalu punya protap sorga, punya protokol sorga. Jalani dulu menurut panjang dan lebar. Itu kan yang dikasih oleh Abraham. Tuhan kan bilang begitu. Kita nih belum berjalan, kita belum melakukan, kita sudah meragukan penyertaan Tuhan. Ini yang sering, yang kemudian saya sebut bahwa kita tidak maksimal dengan rencana Tuhan. Karena kemudian hal-hal ini yang kemudian menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saya kasih tahu. Ya, ini adalah protokol sorga. Nah, mari saudara kalau mau lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan waktu dia selesai dengan tujuan, perhatikan. Ya, waktu dia selesai dengan tujuan, kamu akan menjadi serupa dan segambar dengan aku. Lihat, otomatis langsung dia menciptakan manusia. Otomatis langsung tanah itu udah ada. Nah, mari saya mau mengajak saudara, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mari mendownload kembali, ya, untuk merenungkan kembali kebenaran daripada. Nah, ini adalah merupakan salah satu pola pikir sorga yang sebenarnya harus ada pada setiap anak-anak kerajaan. Jujur, saya mau bersaksi buat saudara. Ya, ketika kami memulai 4 bulan kami offline, ya, kami tidak ibadah bertatapan muka selama 4 bulan. Dari bulan Maret, ya, sampai awal Agustus, oleh anugerah Tuhan, maka dari Agustus sampai hari ini, ya, kami tetap melakukan yang namanya ibadah on-site, ya, langsung dengan jemaat. Nah, saudaraku, apa yang menjadi patokan saya untuk saya melakukan yang namanya ibadah ini? Kalau mau jujur, saudaraku, saya manusia, saya sama, saya masih ada punya takut. Tapi kemudian saya merenungkan apa yang merupakan pesan Tuhan di dalam visi besar Tuhan, dalam direction sorga. Dan inilah yang saya kemudian memakai ini menjadi dasar utama dari kami beribadah. Saya kumpul semua rekan-rekan saya dan saya berkata bahwa jika Tuhan menghendaki, waktu itu dari bulan, saya mulai menggaungkan itu dari bulan Mei. Jikalau Tuhan menghendaki, mungkin kita akan beribadah bulan Juni atau bulan Juli, ya. Tapi dalam perjalanan kita belum. Lalu kemudian saya dapat konfirmasi dari Tuhan, ya. Kami melakukannya pas minggu pertama di bulan Agustus. Saudara tahu, apa yang merupakan dasar saya melakukan ini? Nah, ini yang saya copy paste dari pemberitaan firman saya hari ini. Apa? Saya cek di hati saya. Saya cek apa yang menjadi dasar utama daripada kami buat ibadah. Perhatikan baik-baik, ya. Ini yang kemudian saya terhisap masuk di dalam penyertaan besar sorga. Ini yang kemudian ministry salah satu tubuh Kristus yang ada di kota ini, yang tanah ini, Rock Jemaat Palu. Kemudian kami terhisap masuk ke dalam visi Tuhan yang besar. Saya ingat sekali, setiap kali saya datang berdoa kepada Tuhan, setiap pagi jam 5 sampai jam 6, ya, Tuhan mengubah saya setelah gempa itu, ya. Lalu kemudian saya dapat direction
Lalu saya datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang menjadi dasar kami buat ibadah? Tuhan Yesus, saya tahu bahwa hari ini adalah masa-masa sukar. Masa-masa di mana Tuhan harus berbicara kepada jemaat Tuhan. Masa-masa di mana harus ada suara Tuhan di tengah-tengah ketakutan umat. Dan saya percaya bahwa di tengah-tengah ketakutan ini ada orang-orang yang punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan saudara tahu, ini yang saya datang. Saya tidak pernah melakukan ibadah ini untuk apapun. Tapi saya periksa hati saya. Saya tanya di hati saya. Karena Tuhan pernah berbicara kepada saya. Waktu ketika saya beribadah online, lalu setelah itu saya duduk di belakang. Terus Tuhan bilang, kamu perhatikan apa yang tidak bisa saya buat. Kamu lihat, ruangan ini yang tadinya full, hari ini bisa kosong. Tidak ada yang dia bisa buat. Tuhan tidak ada yang dia tidak bisa buat. Hari ini kita lihat, dia buat semua. Hari ini kita lihat, hamba-hamba Tuhan yang biasa terbang. Hari ini semua di rumah masing-masing. Nah, bayangkan kalau kita membangun pelayanan ini atas dasar hanya karena pelayanan, hanya karena persembahan, hanya karena persembahan kasih, maka selesailah kita, para hamba Tuhan. Nah, saya periksa hati saya. Kemudian, dari semua itu, saya kembali kepada visi besar Tuhan. Apa visi besar Tuhan? Tuhan kita selalu memulai dengan sebuah purpose, sebuah tujuan sebelum dia menciptakan manusia. Nah, kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya bilang begini, Tuhan, hari ini tidak mungkin semua orang-orang yang tanda petik, yang mempunyai kekayaan, justru mereka lah yang takut. Tapi kasihan orang-orang yang notabene hari ini mereka tidak punya mungkin apa-apa, tapi mereka punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. At least saya boleh berkata, justru orang-orang yang berkata kepada saya untuk memulai ibadah ini, saya sebut mereka dengan begini, mereka-mereka yang imannya kapas. Tapi di situ saya belajar. Kemudian saya datang, saya bilang, Tuhan, oke. Harus ada suara Tuhan di tengah-tengah pandemik yang mendatangkan ketakutan. Lalu saya bilang, oke Tuhan, saya kumpul semua teman-teman, saya berkata ini berulang-ulang. Bahwa alasan kami buat ibadah adalah begini. Memfasilitasi semua bentuk pujian kita. Memfasilitasi semua bentuk tarian yang kita buat. Memfasilitasi semua bentuk model pelayanan yang kita buat. Dengan satu tujuan. Begini, memfasilitasi semua itu. Supaya kemudian dengan apa yang kami dapat lakukan kepada jemaat di masa yang sukar ini. Kemudian apa? Dengan fasilitas itu. Kemudian ketika jemaat datang dalam ibadah. Kemudian mereka bertemu dengan pribadi Tuhan. Dengar. Esensi tertinggi daripada sebuah ibadah bukan persembahan. Esensi tertinggi sebuah ibadah adalah bukan kumpul-kumpul. Esensi tertinggi daripada sebuah ibadah adalah orang-orang bertemu pribadi, berjumpa dengan pemilik kehidupan kita. Wow, ini yang saya terus berkata. Setiap kali saya datang, Tuhan, Engkau tahu hati saya. Kami punya fasilitas. Hanya memfasilitasi. Supaya kemudian orang-orang yang hari ini dalam tekanan. Orang-orang yang hari ini dalam ketakutan. Mereka datang ke kaki-Mu Tuhan. Dan kemudian mereka bertemu dengan pribadi Tuhan. Dan saya percaya. Hanya perjumpaan dengan Tuhanlah. Yang kemudian akan membuat jemaat itu kokoh hari-hari ini. Kembali kepada purpose tadi. Saya mau kasih tahu. Sebuah tujuan. Ya, itu Tuhan selalu memulai dengan sebuah tujuan. Nah, saya mau bersaksi lagi kepada saudara. Ketika kami memulai yang namanya ibadah di tempat ini. Saudara dengar baik-baik. Selalu tadi saya bilang. Tuhan kita punya protokol sorga yang sama. Sebelum Tuhan mendatangkan yang namanya kelaparan bagi Yosef atau Yusuf. Dengar.
Dia selalu dengan protokol sorga. Apa itu? Mendahului kelaparan itu adalah kelimpahan. Dengar baik-baik. Dia berjanji kepada kita bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dengar baik-baik. Ya. Dan saya percaya, perhatikan direction Tuhan setiap kali ada peristiwa. Saya percaya sorga pasti akan mendengung dari sorga. Sorga pasti akan memberikan direction kepada kerajaannya. Dengar. Dengan inilah kemudian kita mempunyai gaya hidup. Seperti Abraham. Abraham, a man from the other side. Hebrew. Siapa itu orang Ibrani? Dikatakan, dikenal oleh orang dunia. Bahwa a man from the other side. Seseorang yang dari sungai seberang. Bukan cuma dari sungai seberang. Tetapi seseorang yang punya gaya hidupnya berbeda dengan dunia. Saudara, bukankah orang Yahudi hari ini seperti itu? Sampai hari ini mereka masih dibenci. Ternyata karena mereka punya pola hidup yang berbeda. Nah mari. Saya berdoa ya buat saudara hari-hari ini saudara bisa menangkap ini. Ya, saudara bisa mendengarkan pesan ini. Nah, saudara tahu dari awal daripada Januari, minggu kedua saya ingat. Ya, saya ingat waktu gempa besar di Palu, Tuhan memberi direction buat saya. Lalu kemudian saya robah direction itu yang merubah ibadah kita. Ya, salah satunya yang sampai hari ini adalah kami tidak lagi memberi persembahan. Ibadah tidak ada lagi orang berdoa untuk memberi persembahan. Kenapa? Karena itu muncul waktu gempa. Waktu suara Tuhan datang kepada saya. Saya ingat sekali. Ketika saya naik di atas mimbar. Saya bilang mulai hari ini. Itu ibadah pertama kami masuk di gedung ini. Ya, ibadah setelah hari Jumat 28 September kami masih ibadah di luar. Minggu berikutnya kami masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan ibadah ini. Lalu kemudian sekalipun itu ibadah yang penuh dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Justru dalam ketakutan jemaat datang. Tapi tiba-tiba waktu goyang tanah, waktu gempa datang lagi. Saya lihat ada yang sementara menyembah sudah bersiap untuk lari. Tapi ada yang betul surrender all, semua berserah seperti ini. Dan saya tahu itu ibadah yang seakan-akan gini, Tuhan mau datang. Ya, jadi hadirat Tuhan begitu kuat. Saya bersyukur juga ya. Ada waktu-waktu di mana memang saat itu harus ada supaya kita mengoreksi kehidupan kita. Supaya kita melihat kehidupan kita bahwa kita nothing tanpa Tuhan. Dan saya ingat sekali. Saya berdiri setelah doa persembahan lalu saya ngomong gini. Mulai hari ini persembahan ini, maaf Bapak Ibu. Kita tidak lagi datang ke depan. Tidak perlu ada lagi mengundang orang untuk memberi. Tidak perlu ada lagi berdoa untuk memberi. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu kepada saya. Sebagai bentuk ucapan syukur. Karena pertolongan Tuhan atas gempa besar. Lalu Tuhan menyelamatkan usahamu. Lalu Tuhan menyelamatkan keluargamu. Lalu Tuhan menyelamatkan banyak hal dalam kehidupanmu. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, sebagai bentuk tanda terima kasih. Mari kita menaikkan cara kita memberi kepada Tuhan. Kalau kemarin Anda disuruh memberi. Tapi setelah peristiwa yang besar ini. Mari kita memberi, menaikkan dengan cara gini. Tidak lagi menyuruh. Memberi karena cinta Tuhan. Semenjak itu atmosfer ibadah kita berubah. Orang mau datang memberi persembahan dan tidak. Sorry. Tidak masalah. Bahkan itu masih terus sampai hari ini. Saudara lihat live kami dari bulan Maret. Semua orang berkata, "Kak, boleh enggak kami taruh rekening?" Saya bilang enggak perlu. Karena tujuan kita bikin ibadah ini bukan untuk itu. Tujuan kita bikin ibadah adalah cuma satu. Hadirat Tuhan itu kemudian membuat jemaat bertemu dengan Dia. Kami tidak pernah ada
barcode persembahan, rekening persembahan. Saudara tidak percaya, nanti saudara lihat aja di live kami. Maaf saudara, saya harus ngomong ini. Ini muncul karena ada direction. Makanya saya bilang, perhatikan direction. Kalau Tuhan tolong kami, harusnya Tuhan bisa tolong saudara dan saya. Kalau Tuhan tolong salah satu tubuh Kristus, ministry rock yang ada di Palu, harusnya Tuhan menolong saudara kami, salah satu tubuh Kristus rock yang ada di Jemaat Malaysia. Saya berharap saudara bisa menangkap sesuatu. Nah, ini waktu gempa. Nah, saya memperhatikan lagi. Saya bilang tadi, sebelum semua Tuhan kasih tahu. Dan saya ingat sekali, Januari minggu kedua, waktu kami berdoa di Menara Doa Kota. Kami punya jadwal berdoa untuk kota ini. Karena kami terhisap dalam the body of Christ, ya, dalam tubuh Kristus, ya. Saya selalu berkata bahwa kami ini adalah bagian daripada salah satu tubuh Kristus yang ada. Kenapa saudara? Kita tidak boleh terpecah-pecah. Kita harus datang dengan hati hamba. Kenapa? Alkitab bilang sampai hari ini, serigala mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena hari ini gereja pecah. Karena hari ini tangan terlepas daripada badan. Hari ini kaki terlepas daripada badan. Nah, kalau kita selalu bicara the body of Christ, saya mau kasih tahu, ini spirit daripada kingdom. Ini spirit daripada the body of Christ. Jadi kalau ada orang yang punya spirit tubuh Kristus, perhatikan. Maka kita akan menggenapi ayat yang tadi. Maka yang tadinya dibilang anak manusia tidak punya kepala. Ketika tubuh bersatu, kepala itu akan datang. Dan kemudian kepala yang akan mendirection kehidupan daripada the body of Christ. Saya mau kasih tahu. Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan berbicara kepada saya di kota ini. Waktu dalam doa di Menara Doa Kota. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang begini. Dengar. Sabda Tuhan. Tuhan bilang gini. Saya dengar audible. Waktu kami sedang menyembah. Sudah mau selesai doa. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Saya merasakan sementara menyembah. Jam 5 pagi menjelang jam 6. Sebelum 15 menit sebelum kita final. Waktu itu penyembahan kami sudah mulai turun. Karena 1 jam saja kami dapat kesempatan untuk berdoa buat kota. Tiba-tiba Tuhan bicara buat saya. Saya sudah lama tidak dengar lagi direction. Setelah saya dengar direction di Jakarta waktu saya mau datang ke tanah ini. Ke tanah Sulawesi. Itu saya dengar Tuhan berbicara. Dan sudah belasan tahun kemudian baru Tuhan bicara lagi. Nah waktu itu dengar. Perhatikan direction. Dia bilang begini. Waktu saya terhenti dalam penyembahan. Tiba-tiba saya merasakan seperti saya dengan mobil dalam kecepatan tinggi. Lalu tiba-tiba masuk ke lubang. Lalu tiba-tiba jantung itu, hati itu kayak jatuh tiba-tiba gitu. Tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Dan saya nangis. Waktu saya nangis, saya tahu hadirat Tuhan datang. Lalu Tuhan bilang gini. I love my church. Aku mengasihi gerejaku. Aku telah memberikan kepada gerejaku sesuatu yang takkan diambil daripadanya. Saudara tahu, waktu saya dengar instruksi itu, saya bersyukur Bapak Ibu dengar. Kenapa? Karena instruksi ini yang waktu Maret terakhir baru saya pahami. Memang dia sudah kasih tahu sebelum ada corona. Ingat, sebelum ada kelaparan selalu dimulai dengan kelimpahan. Lalu di tengah-tengah kebingungan. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat. Lukas 10. Ayat yang ke-42. Kalau Bapak Ibu baca di sana. Saya akan baca buat kita Lukas 10. Ayat yang ke-42 berkata begini. Ya. Lukas 10 ayat yang ke-42. Dia bilang begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik. Yang takkan diambil daripadanya. Lalu saya tanya Tuhan. Tuhan yang terbaik. Yang takkan diambil yang tadi Tuhan bilang. Itu apa? Ternyata Tuhan bilang. Hubungan. Itu adalah VVIP bagi saudara dan saya. Itu adalah VVIP saya.
waktu masa sukar. Ternyata corona tidak bisa mengambil hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata kebangkrutan tidak bisa mengambil hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata musim kehidupan kering bagaimanapun, kelaparan model apapun, dengar, tidak akan pernah bisa mengambil hubungan kita dengan Tuhan. Dengar, Tuhan kasih tahu saya, yang diambil oleh corona atau korances ini adalah apa? Bentuk ibadah kita. Dengar, haleluya, puji Tuhan, diambil oleh dia. Tapi dengar, hari ini saudara masih tetap beribadah di rumah. Saudara masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Itu pertanda bahwa corona tidak akan bisa mengambil. Yang diambil pertama, waktu Ayub mempersembahkan korban. Setiap hari yang diambil adalah apa? Korbannya diambil. Bentukan daripada ibadah itu. Hubungan Tuhan tidak pernah mengambil daripada kita. Kembali kepada visi besar Tuhan. Nah, hari ini, inilah suara Tuhan buat kami. Dan dengar, saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini. Bukan berarti kami tidak mengalami masalah. Saya bersaksi buat saudara, kami mengalami masalah. 2 orang dalam jemaat kami mengalami COVID. Bapak Ibu tahu, saya mau bersaksi. Harusnya gerejanya top. Harusnya pendeta top. Lalu disebutkan dengan klaster. Tapi dengar, itu yang saya bilang begini. Buat sesuatu, tanya Tuhan. Buat sesuatu, ikuti protokol sorga. Karena begini, di mana ada visi, di sana ada provision. Tadi saya bilang di awal, Tuhan sudah berbicara kepada kita sebuah akhir di awal. Itu yang saya sebut dengan visi. Visi adalah sebuah akhir, tapi dia sudah beritahu di awal. Inilah yang Tuhan sampaikan buat kami di ministry salah satu tubuh Kristus di kota ini. Oleh anugerah Tuhan, kami masih ibadah sampai hari ini. Oleh anugerah Tuhan, karena kami fokus kepada tujuan, maka yang menjadi ketakutan kami, sorga backup. Setiap kali saya mengucapkan blessing, setiap kali ibadah selesai, saya sebutkan kepada jemaat bahwa Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Bayangkan, Tuhan memberi kualitas sorga. Setiap kali habis ibadah, Tuhan kasih tahu bahwa aku memberi kualitas sorga kepadamu. Harusnya saudara bukan pembawa penyakit. Dengar, karena kualitas sorga Tuhan kasih setiap kali ibadah. Kita bukan pembawa penyakit, kita pembawa blessing, kita pembawa kesembuhan bagi saudara-saudara kita. Saya percaya itu. Saya katakan buat jemaat, dengar, Anda bukan door plate, Anda door prize, ya. Anda bukan pembawa penyakitan. Anda, Tuhan menghadapkan wajah setiap hari Minggu. Bayangkan kualitas sorga. Selem dan demut, gambar dan rupa Allah. Mana ada gambar dan rupa Allah sakit-sakitan? Tidak ada. Saya berdoa, jemaat sekalian diberkati oleh Tuhan. Pemberitaan ini, ada banyak hal yang saya mau ungkapkan, tapi ini yang menjadi pesan utama. Saya berdoa supaya hari ini, mari kembali kepada visi besar Tuhan. Kemudian Anda melihat bagaimana penyertaan, bagaimana mujizat. Hari ini kami alami. Kalau itu kami alami, saya berdoa hari ini saudara terimpartasi oleh kuasa kerajaan Tuhan. Mengalami sorga, mengalami kerajaan, mengalami kuasa kerajaan. Dengar, Tuhan Yesus datang. Dia tetap fokus kepada apa yang menjadi visi besar Tuhan. Apa? Christ likeness. Dia datang dengan tujuan apa? Dia mengembalikan tujuan Tuhan yang pertama, supaya manusia menjadi serupa dengan Kristus. Kita berdoa. Hamba berdoa hari ini Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, langit terbuka, tingkap-tingkap sorga terbuka,
tercurah atas umat-Mu hari ini kuasa roh-Nya untuk mengerjakan kehendak-Mu di tengah-tengah kesukaran. Kami minta direction Tuhan secara khusus turun atas umat-Mu di Malaysia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada protokol yang dari sorga sehingga kami menghidupi kehidupan yang berbeda. Kami adalah Hebrew from the other side, a man from the other side. Orang yang mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Tuhan curahkan itu kepada kami. Buat kami berbeda. Tuhan, supaya orang melihat hidup kami dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Tercurah bagi umat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Oh, dalam nama Yesus sorga terbuka. Oh, Efata. Kami mengalami kami mengalami satu perubahan karena ada pewahyuan dari sorga. Karena ada yang sesuatu yang tertutup tapi dibukakan hari ini oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, bagimu Tuhan yang jauh melakukan lebih daripada yang kami pikirkan dan kami harapkan. Dalam nama Yesus, ada beberapa saudara yang sedang dijamah, yang Tuhan berbicara dari awal tadi secara khusus spesifik buat saudara. Tuhan buat mereka mengerti sampai kemudian kehidupan mereka di direction oleh visi daripada Tuhan atas hidup umat-Mu di Rock Malaysia maupun semua umat-Mu yang ada pada pagi ini, pada ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.